Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismania Mutara Islami dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dalam pemenuhan tugas pra-UAS mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Terbagi menjadi 3, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kita akan membahasnya satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Mulai dari sila pertama, yaitu berlangsungnya penyembahan dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Kemudian sila kedua, kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian menghasilkan pembuktian dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila ketiga, Indonesia memiliki kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Kemudian sila kelima, Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kemudian kelompok kedua yaitu mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Kita masuk ke teori kedua yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grand Slam. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari kalangan, namun ide tentang filosofis Grand Slam belum diuraikan secara rinci pada masa itu. Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Kemudian, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyampaikan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2011. Kita masuk ke teori yang terakhir yaitu
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terbagi menjadi 5 sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Kemudian sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia yang biasa. Sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan negara di atas kepentingan individu. Kemudian sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, dan yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perwujudan dari keutamaan yang terkandung dalam sila ini. Yang terakhir yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika memberikan pimpinan bagi setiap warga Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analis dari berbagai dasar kebijakan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menjaring pluralitas yang berkembang dari masyarakat. Sekian atas yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.